Akan menjelaskan mengenai Microsoft Outlook. Apa itu Microsoft Outlook? Microsoft Outlook yaitu aplikasi untuk mengolah informasi pribadi. Microsoft Outlook ini biasanya dipakai untuk mengirim dan membaca email. Adapun fitur yang terdapat di Microsoft Outlook ini ada catatan, buku harian, perutaan, dan kalender. Jadi kita bisa membuat deadline dan juga appointment. Microsoft Outlook ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan untuk memudahkan komunikasi antar rekan kerja. Kenapa? Karena fitur yang disediakan ini support untuk hal semacam itu. Kali ini kita akan membuat akun menggunakan Windows 10. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa fungsi dari Microsoft Outlook itu terlebih dahulu, yaitu dapat membaca email secara offline. Jadi kita dapat menggunakan Microsoft Outlook ini tanpa terhubung dengan jaringan internet. Kemudian kita dapat mengirim email dengan cepat. Pengguna juga dapat membuat rencana atau penjadwalan seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Dan selanjutnya kita akan membuat akun pada Microsoft Outlook. Di sini saya akan melanjutkan cara membuat akun di Microsoft Outlook. Pertama, jika kita sudah memiliki akun Microsoft Outlook, kalian bisa langsung saja sign in di sini. Oke, di sini saya akan membuat akunnya dengan cara klik Create Free Account. Kemudian saya di sini akan menulis nama email kelompok saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menuliskan email kelompok saya. Oke, selanjutnya kita klik next, kemudian masukkan passwordnya. Untuk tampilan seperti ini, kita dapat memeriksa kembali passwordnya, mulai dari huruf besar dan harus 8 karakter. Kemudian kita klik next. Di sini kita dapat membuat nama kita. Di sini saya membuat nama kelompok saya. Kemudian klik next. Kemudian di sini kita isi negara kita. Kemudian kita mengisi tanggal lahir. Di sini saya buat bulannya bulan Maret. Tanggalnya tanggal 27. Tahunnya tahun 2001. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next lagi. Kemudian di sini ada tampilan gambar dan kita harus menyusunnya dengan susunan yang benar. Kemudian kita klik done. Kemudian kita susun kembali. Kemudian kita klik done lagi. Klik done. Oke, gambarnya sudah tersusun. Kemudian kita tunggu langkah selanjutnya. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti kita sudah memiliki akun ya di Microsoft Outlook. Di sini terdapat banyak fitur dari Microsoft Outlook.
Kemudian untuk fitur-fitur yang ada di Microsoft Outlook ini akan dijelaskan oleh Vicky. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari fitur pada Microsoft Outlook. Dapat kita lihat di halaman utama di bagian kiri atas terdapat 9 titik yang dimana Microsoft Outlook sudah terkoneksi ke aplikasi Microsoft lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan fitur. Diawali dengan fitur New Message yang berfungsi atau sering digunakan orang untuk membuat pesan baru pada email. Setelah itu, terdapat fitur Favorites yang menjadi beberapa bagian fitur di dalamnya. Fitur di dalamnya terdapat Inbox, Send Item, dan Draft. Inbox atau kotak masuk berfungsi sebagai melihat semua email yang telah masuk ke pemilik email. Di dalam inbox tersebut terdapat dua jenis default. Yang pertama, default focus set, yang dimana focus set itu memiliki arti yaitu email dari individu seperti teman, kolega, urusan kantor akan otomatis masuk ke dalam inbox. Yang default yang kedua itu order, yang dimana yang dimaksud semua email yang bersifat notifikasi edaran, update, atau promosi akan otomatis masuk ke dalam inbox order. Setelah itu kita masuk ke fitur Send Item, yang dimana Send Item sendiri berfungsi sebagai melihat email yang sudah terkirim. Dan yang terakhir, pada fitur favorit terdapat fitur Draft, yang dimana fitur ini memiliki fungsi untuk membuat konsep email yang belum dikirim. Selanjutnya masuk ke fitur Folders, yang dimana pada fitur Folders ini terdapat Inbox, Junk Email, Draft, Send Item, Delete Item, Archive, dan Notes. Yang dimana kita di sini bisa melihat Inbox, yang dimana digunakan untuk melihat semua email yang telah masuk ke email kita. Selanjutnya itu di sini ada junk email, yang dimana junk email ini yaitu sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. Jadi ini seperti spam, yang dimana di sini ada pemberitahuan yaitu item di email sampah akan dihapus setelah 10 hari. Baru itu di sini ada draft. Draft yang dimana di sini kita bisa membuatkan konsep yang ingin kita buat sesuatu. Selanjutnya yaitu ada Send Items, yang dimana Send Items ini kita gunakan untuk melihat email yang telah terkirim. Baru di sini kita bisa melihat fitur Delete Items, yang dimana untuk menghapus items. Yang dimana di sini ada tulisan yaitu items di folder ini akan dihapus dalam 30 hari. Baru lanjut ke arsip, yang dimana di sini untuk menyimpan semua email yang telah kita kirim. Baru lanjut ke fitur Notes, yang dimana di fitur Notes ini kita bisa membuat catatan dan kita bisa menambahkan juga file-file yang ada pada laptop atau komputer kita. Selanjutnya yaitu masuk ke fitur Conversation History, yang dimana ini untuk melihat riwayat percakapan kita pada email. Dan di sini ada new folders, itu digunakan jika kita ingin membuat folders baru pada email kita. Baru di sini ada group, yang dimana di sini ada new group, kita bisa membuat percakapan dengan teman-teman kita atau kolega kita dengan membuat grup yang baru. Selanjutnya itu bisa kita lihat di sini terdapat fitur yang pertama itu di fitur grup itu terdapat fitur members, owner, dan delete. Yang dimana di sini ada fitur members, yang dimana fitur members ini terdapat beberapa kelompok di dalam grup. Selanjutnya itu fitur owner, yang dimana di sini kita sebagai pemilik dari email ini, maka kita yang membuat
percakapan bersama teman-teman kita. Selanjutnya itu masuk fitur delete, yang dimana di sini kita untuk menghapus email-email yang sudah tidak kita perlukan lagi. Aplikasi web yang menyediakan layanan manajemen waktu bagi pengguna. Seperti yang kita lihat pada atau di atas ini, tampilan kalender dapat dilihat dalam bulanan, mingguan, menit, bahkan hari. Pengguna dapat membuat jadwal kegiatan mingguan yang akan ditampilkan langsung pada halaman Windows Start PC Anda. Fitur ini dikaitkan langsung dengan email. Seperti yang sudah kita ketahui, berbagai macam kegiatan seperti undangan pemberitahuan meeting bisnis dan lain-lain diinformasikan melalui email. Dengan begitu, dapat memudahkan pengguna menyimpan kegiatan, baik yang sifatnya sudah berlangsung maupun sebagai pengingat untuk kegiatan yang akan dilakukan di kemudian nanti. Selanjutnya kita di sini bisa lihat di sini ada fitur file, yang dimana kita bisa menambahkan file dari komputer atau laptop kita ke dalam email kita. Dan di sini ada to do, yang dimana pada Microsoft To Do ini kita diarahkan ke link yang pada bagian kanan dan kanan atas kita dapat melihat beberapa fitur. Yang pertama itu fitur user account, yang dimana itu ketika Anda mendaftar secara otomatis Anda juga membuat akun Microsoft, sehingga apabila memilih edit account ataupun view account, Anda akan diteruskan ke halaman akun Microsoft. Selanjutnya itu fitur halaman tab, yang dimana halaman ini adalah pelayanan bagi pengguna yang mengalami kesulitan untuk menavigasikan Outlook.com. Semua fakta dan pertanyaan yang sering diajukan pelanggan dapat diakses secara mudah dengan memasukkan kata kunci yang bersangkutan. Selanjutnya itu di sini ada mail setting, yang dimana pada bagian ini Anda akan diberikan semua pilihan yang berhubungan dengan pengaturan email Anda agar dapat berfungsi lebih efektif sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan di sini ada halaman notifikasi, yang dimana selayaknya fungsi halaman notifikasi akan menampilkan semua notifikasi email lainnya. Selanjutnya di sini ada Short Skype, yang dimana merupakan anak perusahaan Microsoft yang diakuisisi pada bulan Mei 2011. Skype adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk melakukan video chat maupun video call hampir ke semua device. Mungkin itu tadi cara membuat akun pada Microsoft Outlook dan beberapa fiturnya. Semoga yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.